Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Arumi bangun dari tidurnya. Ia merasakan perutnya yang tiba-tiba terasa kram. Shh, kenapa ini? Wanita itu meringis sambil memegangi perutnya. Ia melirik jam di dinding. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi saat ini. Lagi dan lagi, jika tidak ada suaminya, Arumi meninggalkan kewajiban sholat. Arumi enggan untuk melakukan apapun. Suasana hatinya sedang buruk setelah tahu jika saat ini suaminya dan kakak madunya sedang liburan. Sungguh tega sekali mereka ninggalin aku, gumamnya. Dengan malas, Arumi beranjak dari kasur. Mari ponsel yang tergeletak di atas meja rias. Dibukanya layar benda pipi tersebut. Berharap ada pesan atau panggilan dari suaminya. Setidaknya jika akan memberi kabar atau menghubunginya, Arumi bisa sedikit lega karena Arkan yang masih peduli padanya. Kedua mata bulatnya itu melebar sempurna tatkala melihat sebuah pesan masuk. Bukan dari suaminya, melainkan dari ibu mertuanya. Mama sudah di bandara, sayang. Sebentar lagi sampai. DGH. Arumi terdiam dengan perasaan was-was. Apa? Mama sudah mau sampai. Wanita itu melirik seisi kamar yang terlihat seperti kapal pecah. Bagaimana ini? Aku harus beres-beres ini semua. Mana perutku sakit sekali, batinnya. Arumi berjalan keluar kamar sambil sesekali meringis. Rasa sakit itu hilang timbul. Seperti orang yang mau datang bulan. Tapi gak mungkin, Arumi sedang hamil. Mana mungkin bisa datang bulan. Batinnya terus menerka apa yang terjadi padanya saat ini. Sri, Sri. Teriak Arumi mencari Sri. Arumi mencari pengasuh Cantika sekaligus asisten pribadi Tiara itu. Ia berniat untuk meminta Sri membersihkan kamarnya. Namun sampai ia lelah mencari ke semua ruangan, tidak ditemukan Sri dimanapun. Hanya ada makanan yang sudah Sri masak dan tersaji di meja makan. Setiap hari, Sri memang menyiapkan sarapan dan makan malam untuk Arumi. Sebenarnya ia enggan untuk melayani wanita itu. Namun ini semua atas perintah Tiara. Kurang baik apa kakak madunya itu? Meski sudah disakiti hatinya dan dihancurkan rumah tangganya, namun ia masih peduli pada adik madunya. Lebih tepatnya peduli pada bayi dalam kandungannya. Karena bagaimanapun, bayi itu tidak bersalah sama sekali. Tiara tidak mau zolim pada janin ciptaan Tuhan yang tak berdosa itu. CKK, kemana situ Sri? Menyebalkan sekali. Pergi gak bilang-bilang. Arumi bergerutu. Mana rumah ini juga masih berantakan. Tumben sekali Sri belum membersihkannya. Apa kata ibu mertuanya nanti jika melihat rumah berantakan dan lantainya kotor seperti ini? Yang terlihat rapi hanya dapur saja. Mungkin karena dapur adalah bagian rumah favorit Tiara sehingga begitu dirawat oleh Sri. Arumi melirik kembali jam di dinding. Waktu begitu cepat berlalu. Dan ibu mertuanya sebentar lagi sampai. Mau tidak mau meskipun malas dan perutnya sedang sakit, ia pun membersihkan kamar beserta ruang tamu rumah yang cukup luas ini. Ia tidak mau sampai dibilang menantu jorok atau tidak peduli dengan kebersihan. Karena Bu Hajah Chandra sendiri adalah tipe yang higienis. Katanya kebersihan itu sebagian dari iman. Itu yang sering dikatakan Bu Chandra di rumahnya. Meskipun di rumah Bu Chandra yang mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga adalah pembantu, tidak seperti di rumah ini yang semua dikerjakan sendiri. Mbak Tiara ini memang pelit. Kenapa sih nggak mayar pembantu aja? Sambil beres-beres, Arumi terus saja bergerutu. Terlihat sekali jika dia tidak ikhlas mengerjakan semuanya. Hingga 1 jam kemudian, akhirnya rumah sudah rapi dan bersih. Arumi menghela nafas lega. Ia pun bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Diraihnya gamis berwarna abu-abu dengan hijab berwarna navy. Tak lupa nikab berwarna senada dengan hijab itu dipasang untuk menutupi wajahnya. Hanya menyisakan mata indah dengan celak hitam yang khas. Ting, tong. Assalamualaikum. Suara bel rumah bersamaan dengan ucapan salam terdengar. Arumi yang sudah selesai merias diri dan begitu rapi serta wangi itu bergegas keluar dari kamarnya. Pintu rumah memang ia tutup. Khawatir jika dirinya sedang mandi, ada orang lain masuk rumah ini.
Ah, Arumi kembali meringis saat berlari menuruni tangga rumah Tiara. Rasa sakit dan ngilu di bagian bawah perutnya itu terasa lagi, bahkan lebih intens dari yang tadi. Assalamualaikum, Arumi. Sayang, kamu di dalam. Teriak seseorang di luar pintu. Suaranya cempreng, itu tentu saja suara Bu Chandra, ibu mertuanya. Iya, Mama. Waalaikumsalam. Tergopoh-gopoh, meskipun sambil menahan sakit, Arumi memaksakan untuk berjalan menuju pintu utama rumah suaminya itu. Mama, Seina, Reno, maaf tadi aku lagi di kamar. Arumi membukakan pintu kemudian bercipika-cipiki dengan ibu mertua serta adik iparnya itu. Ia juga menempelkan kedua tangannya sebagai tanda salam pada Reno, suami Seina yang tadi sangka-sangka datang kemari. Mungkin Reno dan Seina hanya mengantar mama saja, pikir Arumi. Bagaimana kabarmu, sayang? Tanya Bu Chandra penuh perhatian. Alhamdulillah baik. Mama dan Seina sendiri gimana? Lancar liburannya? Tanya Arumi so akrab. Ia masuk ke dalam sambil mengapi tangan Bu Chandra dan juga Seina, sementara Reno membawa beberapa koper yang berisi pakaian serta oleh-oleh. Lancar banget dong, Kak. Seru pokoknya. Nanti kalau dedek bayi sudah lahir, Kak Arumi juga ikut jalan-jalan sama aku, Mama sama suamiku ya. Jangan lupa ajak Kak Arkan juga. Seru pastinya kalau kita bisa liburan bersama, ujar Seina dengan sangat antusias. Arumi hanya membalasnya dengan senyuman. Mereka pun duduk di sofa ruang tamu yang sudah sangat rapi dan bersih itu. Bu Chandra membuka koper dan memberikan banyak oleh-oleh untuk menantu pilihannya itu. Wah, banyak sekali. Terima kasih, Mama, ucap Arumi dengan tatapan berbinar. Sama-sama, sayang. Aku juga ada oleh-oleh untuk Kak Arumi. Ini Kak, bagus gak? Ini Renolo yang pilih. Katanya pasti cocok untuk Kak Arumi. Kakak tahu sendiri kan kalau selera suamiku itu tinggi. Dijamin, kakak pasti terlihat sangat berkelas jika memakai itu, ujar Seina, memberikan sebuah tas branded pada Arumi. Seketika tatapan Arumi beralih pada Reno, suami Seina yang duduk di samping istrinya itu. Reno tersenyum. Senyum yang begitu manis namun mengundang begitu banyak misteri. Ia tak banyak bicara, hanya diam sambil terus memandang wajah Arumi. Terima kasih, Sina, Reno. Ini bagus sekali. Kalian memang adik yang baik dan perhatian. Makasih banyak ya, ucap Arumi dengan mata menyipit menandakan jika dia sedang tersenyum. Mungkin jika saja ia tidak memakai cadar, Bu Chandra dan Seina bisa melihat jelas pipinya yang merona karena tersipu malu ditatap oleh Reno sebegitu dalam. Untungnya Seina dan Bu Chandra sibuk sendiri membuka oleh-oleh yang mereka bawa. Jeti tidak memperhatikan ketika Reno terus mencuri-curi pandang pada kakak iparnya itu. Aku ambilkan minum dulu ya, kalian pasti haus. Arumi bangkit dah hendak melangkah menuju dapur untuk membuatkan minuman. Namun baru saja satu langkah, perutnya kembali kram. Saking sakitnya, ia langsung terduduk sambil meringis, membuat ibu mertua serta adik iparnya yang sedang sibuk sendiri itu langsung menatap padanya dan terlihat panik. Ya ampun, kakak kenapa? Tanya Seina penuh kekhawatiran. Shh, sakit. Arumi meringis sambil memegangi perutnya. Bu Chandra mendekat. Wajahnya terlihat sangat panik. Kamu kenapa? Sayang, apa yang sakit? Perut. Perutku sakit, ucapnya lirih. Ya Allah, kok bisa? Sayang, ngomong-ngomong kemana Tiara dan Arkan? Ini kan hari libur. Apa kamu sendirian? Tanya Bu Chandra yang baru menyadari jika tidak ada siapapun di rumah itu kecuali Arumi. Mas Arkan dan Mbak Tiara sedang liburan. Sakit. Kini ringisan itu kembali menjadi sebuah jeritan. Arumi tidak mampu menahannya lagi. Apa? Liburan? Seketika mata Bu Chandra melotot marah. Tidak habis pikir pada Arkan, bisa-bisanya meninggalkan istrinya yang sedang hamil ini sendirian di rumah. Kita harus bawa Kak Arumi ke rumah sakit sekarang, ucap Reno yang wajahnya tak kalah panik. Bu Chandra mengangguk. Ia pun meminta Reno untuk mengangkat tubuh Arumi ke dalam mobil. Tentu saja Reno tidak menolak.
apalagi istrinya juga mengiyakan. Tak ada rasa cemburu ataupun kecurigaan saat Reno tidak menyia-nyiakan kesempatan dalam kesempitan ini. Masmu dan si Tiara itu benar-benar keterlaluan. Seina, coba kamu hubungi Masmu. Suruh dia pulang sekarang. Titah Bu Chandra dengan penuh emosi. Seina duduk di jok depan. Sementara Arumi yang terus meringis dan menangis kesakitan itu berada di jok tengah bersama Bu Chandra. Seina terus mencoba untuk menghubungi kakaknya. Tapi sial, hingga beberapa kali ia menghubungi. Panggilan tersebut tidak diangkat sama sekali. Bu Chandra mengelus punggung menantunya. Menggenggam sebelah tangannya dengan erat. Menguatkan Arumi bahwa semua akan baik-baik saja. Sementara itu, di hotel. Sejak pagi Bu Dewi sudah keluar hotel bersama cucunya. Setelah sarapan mereka memutuskan untuk langsung ke pantai dan bermain. Padahal Bu Dewi memang sengaja mengajak Cantika untuk menjauh sementara dari kedua orang tuanya. Berharap Arkan dan Tiara bisa kembali merajut asi lagi, memulai hubungan yang hampir terputus itu. Bu Dewi memang tidak menyukai namanya pengkhianatan. Namun apa yang terjadi pada Arkan dan Tiara berbeda dengan apa yang terjadi padanya dulu. Bu Dewi bisa melihat ketulusan dan penyesalan dari Arkan. Meskipun ia tahu jika kaca yang sudah pecah tidak akan bisa tersambung dengan sempurna lagi. Tapi setidaknya ia berharap ada usaha dari Arkan maupun Tiara untuk sama-sama berjuang mempertahankan rumah tangga mereka. Semua ini lagi-lagi demi Cantika. Jangan sampai perpisahan menjadikan keceriaan putri cantik itu pudar dan merusak mentalnya yang sejak kecil selalu mendapatkan limpahan kasih sayang dari kedua orang tuanya itu. Tiara niatnya mau menyusul Cantika dan neneknya. Ia tengah bersiap-siap. Tapi Arkan seperti mengulur waktu. Ia beralasan sakit perut, sakit kepala hingga sakit kakinya supaya Tiara tetap berada di kamar hotel ini berdua dengannya. Mas, itu ada telepon. Gak diangkat. Tanya Tiara sambil mematuk dirinya di depan meja rias kamar hotel itu. Gak usah. Lah, si Seina. Paling mau minta transfer uang. Biarin aja. Kebiasaan liburan terus tanpa mau modal. Ucap Arkan yang sepertinya tak peduli pada adiknya itu. Ia beranjak dari kasur kemudian mematikan ponselnya. Ia tidak mau siapapun mengganggu waktunya bersama Tiara kali ini. Deh. Tiara terkejut saat lengan suaminya itu melingkar di perutnya. Arkan memeluk Tiara dari belakang. Kepalanya ditempelkan di bahu istrinya itu. Arkan menatap lekat wajah cantik Tyra yang begitu bersinar dan cantik sekali. Rasanya ia sangat merindukan momen seperti ini. Momen di mana ia dan Tiara hanya berdua. Saling berbagi cinta dan melepas rindu. Dek, Mas sangat menyayangimu. Maaf untuk semua yang terjadi pada kita saat ini. Jika nyawa ini bisa menebus semua kesalahan Mas padamu, maka Mas rela mati. Sayang. Bisik Arkan. Kata-katanya begitu menghujam diri Tiara yang sejak kemarin memang memikirkan hal ini. Tiara sedikit menyingkirkan egonya dan berintrospeksi diri atas kesalahannya, sehingga Arkan tidak bisa menolak permintaan ibunya untuk menikah dengan Arumi. Meskipun sakit dan luka ini tidak bisa sembuh dengan cepat, namun ia harus membiasakan diri untuk melayani kembali suaminya seperti dulu lagi. Entah apakah semua yang akan ia jalani itu tulus atau tidak dari hatinya. Namun setidaknya Tiara akan berusaha untuk tidak terus-menerus berada dalam kubangan dosa karena menolak pria yang masih sah menjadi suaminya itu. Tiara membalikan tubuhnya. Matanya yang bening itu menatap Arkan begitu dalam. Tangan Arkan masih melingkar di pinggang istrinya, seolah tak mau melepaskan Tiara sedetik pun dari hidupnya. Sebelah tangan Tiara menyentuh pipi Arkan. Ia memejamkan mata, melawan rasa sakit dan penolakan atas hatinya yang teriris pilu ini. Kali ini, Tiara harus ikhlas memberikan hak suaminya. Ia tidak mau sampai malaikat melaknatnya karena sikapnya ini. Aku memang belum sepenuhnya memaafkanmu atas pernikahan keduamu ini, Mas. Tapi, aku akan berusaha. Ini semua demi Cantika. Maafkan aku yang mengabaikanmu sebulan ini. Aku hanya bimbang dengan perasaanku sendiri, Mas. Ucap Tiara dengan tatapan sendu. Arkan mendekatkan wajahnya hingga dahinya dan dahi istrinya menempel tanpa jarak. Ia tersenyum. Meskipun jawaban itu tidak menegaskan bahwa Tiara mau kembali padanya sepenuh hati, namun setidaknya istrinya itu telah memberikan kesempatan kedua. Kesempatan yang tidak akan ia sia-siakan begitu saja. Terima kasih, sayang. Terima kasih atas kesabaranmu.
Mari kita sama-sama berjuang demi Cantika. Mas sangat menyayangi kalian berdua. Kamu selalu di hatiku, sayang, ucap Arkan. Hembusan nafas dengan harum mint itu menyeruak bercampur dengan aroma maskulin yang jujur saja sangat Tiara rindukan. Untuk kali ini, ia tidak menolaknya. Tiara memejamkan mata saat bibir suaminya mengecup bibirnya dengan begitu lembut dan mesra. Pagi hari yang cerah dengan suara deburan ombak yang terdengar di hotel yang letaknya tidak jauh dari pantai itu, membuat suasana intim mereka begitu syahdu. Untuk pertama kali setelah Tiara mengetahui pengkhianatan itu, akhirnya ia berniat untuk kembali memberikan hak pada suaminya. Namun ketika tangan Arkan hendak membuka pakaian Tiara, tiba-tiba saja Tiara membuka matanya lebar-lebar. Keraguan yang tadinya hampir pudar, kini bersarang kembali saat Tiara ingat jika tangan dan tubuh suaminya itu pun telah menjamah yang lain. Bersambung.